Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk Zoom pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Anindya Wanda Prameswari. Jadi pada malam hari ini, eh, kita akan melakukan wawancara terkait tugas untuk UAS perkembangan kognitif anak usia dini. Bisa langsung dimulai saja ya, teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan tegang. Ayo semuanya, coba tepuk satu. Nah, biar nggak tegang. Ayo, calon-calon ibu guru TK yang semangat ya. Nggak usah tegang. Pundaknya dirilekskan ya. Oke, kali ini perkenalkan saya Ibu Nurfadilah, nama lengkapnya Siti Nurfadilah. Ya, nanti teman-teman boleh panggil Bu Nur. Nah, di malam hari ini, Bu Nur akan perkenalkan diri. Bu Nur ini mengajar di TK Hajah Isriati Munadi dan diminta oleh Ananda Zahra untuk mengikuti Zoom yang nantinya ada sesi tanya jawab tentang seputar perkembangan anak ya, teman-teman ya. Ini saya panggilnya teman-teman apa adik-adik apa kakak-kakak? Halo. Ya, boleh panggil apa aja ya. Oke, boleh panggil nama ya. Oke. Terima kasih. Perkenalkan dulu. Tadi saya Bu Nur sudah memperkenalkan diri. Dilanjutkan tadi sudah yang berkenalan nomor satu tadi Mbak siapa? Anindya. Iya, Iya. Selanjutnya Perkenalkan, saya Zahra Nasania. Mungkin selanjutnya. tunjuk jari. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Amalia. Dokumentasi di laporan. Mbak Amalia. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Heratunisa, bisa dipanggil Nisa. Perkenalkan, nama saya Kesya Rahmania Azahra, biasa dipanggil Kesya. Keisha, ada Keisha, ada Nadia, ada Nisa, ada Zahra, kemudian Perkenalkan, nama saya Aisyah Enastia Adiningrum. biasa dipanggil Aisyah. Aisyah. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Hanya kita berenam, bertujuh. Ada lagi yang mau bergabung? sebenarnya ini ada 8 anak, tapi yang satu itu itu sinyalnya ada terkendala sinyal dan yang satu masih dalam perjalanan. Oke. Tuh. Baik. Bisa dimulai.
bisa dimulai. Oke. Siapa yang ini jadi apa namanya? Duh, siapa ini? Silahkan ada yang mau ditanyakan. Yuk, Baik, tunjuk Ibu jari yang izin tanya. bertanya. Ada apa? Izin bertanya, Oke, iya bagaimana silahkan. Hmm. bagaimana cara mengatasi anak yang menolak pengolahan informasi yang diberikan oleh guru? Bagaimana cara mengatasi anak yang menolak informasi yang diberikan kepada guru? Ya, biasanya itu anak-anak itu istilahnya bukan menolak ya, tapi dia tidak fokus, tidak konsentrasi di saat guru memberikan informasi. Biasanya dari bu guru ini tak henti-hentinya selalu me- menyebut namanya, menyebut, kemudian memuji, kemudian memberikan eh, apa namanya, istilahnya bombongan gitu loh ya. Misalkan namanya si RV, si RV ini dia tidak fokus saat diberi penjelasan pada bu guru. Kemudian RV itu asik dengan dunianya sendiri, bermain sendiri. Nah, bu gurunya ini yang harus pintar-pintar menyebut namanya terus. Misalnya seperti ini. RV, anak hebat, anak solih. Coba lihat bu guru di sini, sayang. Coba perhatikan Bu Guru. Nah, dengan cara seperti itu, anak merasa diperhatikan, merasa dipanggil, disebut namanya, sehingga dia lama-kelamaan akan mengikuti apa yang guru berikan atau apa yang guru beri, penjelasan guru itu dia akan mau mendengarkan. Biasanya seperti itu. Ada yang lain? Jadi Oke, ini ya cara intinya, iya. Jadi intinya cara mengatasi anak itu dengan menyebut nama anak, memberi sanjungan kepada anak, memberi perhatian lebih kepada anak tersebut. Biasanya anak kalau nggak konsentrasi itu kan biasanya dia pengen cari perhatian gitu. Jadi dengan asik dengan mainan sendiri, asik dengan dunia sendiri. Seperti itu, Mbak. Mungkin ada hal yang lain, mungkin atau kurang puas kalau dengan jawaban bisa bertanya ulang nggak apa-apa. Contoh lain gitu bisa. nah, iya. Kalau dalam pembelajaran itu ada gak sih anak sulit untuk memahami atau menerima suatu informasi dari guru? Jika anak itu sulit mengikuti pembelajaran dengan baik dan untuk mengatasi hal tersebut, solusinya itu bagaimana? Dalam pembelajaran apa misalnya? Kan pembelajaran anak-anak itu kan banyak. Eh, Yang spesifikan tuh apa misalnya? Apa apa ya, misal kognitif, atau fisik motorik, atau mungkin di seni gitu. dalam hal kognitifnya, Dalam hal kognitif ya. iya. Biasanya guru memberikan tugas dalam hal kognitif itu diberikan seperti kayak mainan dulu dipancing gitu. Anaknya ini sukanya apa ini? Misalkan anak-anak tuh dia lebih asik main di balok-balok. Di kognitif kita masukkan kognitif di situ. Ayo kita lihat baloknya ini berbentuk apa. Jadi anak-anak saat asik main balok, kemudian dia sebenarnya maksudnya nggak mau belajar kognitif, tapi bu gurunya masuklah ke mainan itu jadi saya semacam pembelajaran. Misalkan baloknya bentuknya apa sayang? Segi empat. Nah, segi bentuk nama menyebutkan bentuk segi empat itu sebenarnya sudah pengenalan tentang kognitif atau bentuk-bentuk geometri. Yang ini apa? Lingkaran. Nah, di situ anak-anak mudah untuk menerima pembelajaran. Tapi kalau tidak disertai dengan mainan, kita hanya sebatas ngobrol di depan kelas, kemudian menunjukkan bentuk itu seperti kayak gambar ataupun pakai kertas lipat, anak-anak mungkin kurang begitu menarik, kurang begitu tertarik. Caranya seperti itu. Oh, berarti harus menggunakan media gitu ya, Iya, pakai media kayak yang disukai anak.
Tidak harus balok, misalkan di mainan. Mainan itu kan ada mobil-mobilan. Ini rodanya bentuknya apa sayang? Lingkaran. Ya, bentuknya lingkaran. Jadi anak mengenal bentuk lingkaran itu di media mainannya anak-anak yang dia sukai. Jadi anak-anak lebih paham untuk menerima pembelajaran yang kita berikan. Itu di kognitif ya. Kalau misal kognitif itu kan ada bentuk-bentuk geometri, ada berhitung, itu bisa juga. Misalkan rodanya mobil ini ada berapa? Dihitung yuk, 1, 2, 3, 4. Itu juga bisa. Itu sudah masuk di kognitif dalam pengenalan angka atau menghitung. Masih dan banyak lagi. Misalkan di manik-manik, anak-anak lebih suka yang apa namanya kayak bombik-bombik gitu ya, bentuk-bentuk. Itu juga bisa. Yuk kita hitung, ini warna apa? Pengenalan warna itu kita masukkan. Jadi saat anak-anak bermain itu itulah kita masuk dalam pembelajaran di situ itu lebih mudah. Jadi anak-anak menyukainya itu ketika dia senang aksi bermain balok, ya kita masukkan di balok itu dengan bentuk geometrinya, warnanya, atau menghitung berapa jumlah baloknya. Di arena bermain, di area drama misalnya, di area drama itu kan ada mobil-mobilan, ada boneka, ya kita masukkan di pembelajaran di situ pun bisa. Di semua tempat di mana anak-anak itu bermain, yang dia sukai, kita masukkan pembelajaran di situ itu lebih mudah daripada anak-anak duduk di depan mendengarkan, apalagi hanya melihat buku, itu anak-anak nggak begitu tertarik, lebih tertarik dan lebih bisa diberikan informasi tentang pembelajaran itu saat anak-anak itu bermain. Karena metode belajar anak-anak PAUD itu kan bermain seraya belajar seraya bermain ya. Jadi lebih dimasukkan ke saat anak-anak bermain itu lebih mudah diterima. Yang lain? Mungkin pertanyaan lain atau mungkin masih minta diberikan contoh-contoh yang lain? Misalkan di saat anak-anak bermain di luar, bermain di halaman. Bermain di halaman itu biasanya Bu Guru juga bisa masuk di pembelajaran. Misalnya di ini ada daun, daun yang kering. Coba anak-anak ambil daun, kemudian dibuang di tempat sampah supaya mendapatkan pahala. Di situ banyak sekali pembelajaran yang kita terima, yang kita berikan juga. Yang pertama, anak-anak jadi tahu namanya menjaga kebersihan, sampah bisa dimasukkan ke tempat sampah. Mendapatkan pahala itu pembelajaran tentang moral agama. Oh ya, kita akan mendapatkan pahala, kita akan menjaga kebersihan, itu juga bisa masuk. Menghitung itu juga bisa dimasukkan di kognitif. Coba ambil daunnya 5, yang kering, tadi yang berserakan di halaman. Terus dimasukkan di tempat sampah dengan cara berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, itu kognitifnya juga masuk. Seni misalkan, seni yuk sini daun keringnya kita susun menjadi topi. Pakai media daun, kemudian dibantu dengan alat atau staples, atau mungkin lidi yang ditusuk, kemudian bisa dibikin mahkota, lah itu bisa sudah masuk ke seni. Jadi sebenarnya memberikan pembelajaran ke anak-anak itu tidak harus hanya di kelas, kemudian menggunakan buku, kemudian hanya cerita, itu dimanapun, mau di halaman, mau di area bermain, kita bisa masukkan pembelajaran melalui media tersebut. Jadi anak-anak itu jadi lebih mudah menerima. Mungkin ada yang lain? Pertanyaan yang Baik, lain? pertanyaan berikutnya, Hmm. bagaimana cara pendidik memberikan pengajaran informasi mengenai teknologi komputer pada anak usia dini? Ya, di TK Isriati itu kita sudah mengenalkan namanya
multimedia ya. Kalau di kelompok A itu multimedianya melalui kita menayangkan sebuah cerita. Kan zaman sekarang tuh anak-anak usia sudah 2 tahun, 3 tahun kan sudah mainan HP ya, mainan HP. Nah, di sekolah kita berikan arahan bahwa di dalam eh, perangkat HP itu ada yang namanya YouTube. YouTube itu bisa dibuka, ada sebuah cerita atau eh, tayangan yang mendidik. Nah, misalkan itu di situ ada cerita bagaimana menyayangi orang tua atau melatih kemandirian, itu di situ banyak sekali. Nah, di pembelajaran itu kita kasih lihat, oh ternyata di HP-nya Mama itu ada ya isinya tentang cerita, misalkan cerita tentang Nusa atau cerita tentang kisah Nabi gitu. Jadi anak-anak berpikirnya bahwa HP itu adalah mainan game. Jadi sudah tidak berpikir seperti itu lagi lah, kita arahkan di situ. Nah, dengan begitu anak-anak juga bisa belajar bagaimana memanfaatkan teknologi atau media dengan baik dan benar. Itu yang di kelompok A itu melihat. Di kelompok B-nya, anak-anak sudah bisa pegang perangkat namanya perangkat komputer. Kita kenalkan. Jadi melalui media komputer, kita kenalkan yang ini namanya monitor. Kemudian yang ini namanya perangkat keyboard. Keyboard di sini ada huruf, ada angka. Kemudian ada CPU. CPU ini adalah perangkat untuk istilah-istilahnya mesinnya untuk menyalakan atau mengoperasikan komputer tersebut. Anak-anak sudah bisa kita kenalkan. Jadi penggunaan komputer itu di komputer itu kita setting di situ hanya pengenalan angka. Anak-anak bisa memencet angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sampai 10, 8, 9, 10. Kemudian juga ada pengenalan warna. Jadi di situ ada tampilan gambar yang hitam putih. Kemudian anak-anak boleh menarik ada satu petunjuk bahwa ini bisa diwarnai dengan media komputer. Seperti itu. Dan juga bisa menarik garis. Misalkan angka 3, mana bendanya yang berjumlah 3, ditarik garis dengan media komputer. Jadi media komputer yang kita berikan itu sekaligus pembelajaran mulai dari kognitif, fisik motorik, seni, ke bahasa, itu semuanya kita masukkan, kita tuangkan di komputer tersebut. Nah, bagaimana kalau dengan fisik motorik? Anak-anak biasanya menirukan dengan gaya senam, misalkan tangan diangkat ke samping, kita diputar-putar, atau ditepuk-tepuk, seperti itu. Banyak hal yang kita berikan melalui media komputer di situ untuk anak-anak. Jadi anak-anak tidak bisa melihat kalau misalkan di rumah dia tahu ada komputer di situ, oh ini itu perangkat penting, tidak bisa sembarangan memakai. Ini kita kasih penjelasan kalau yang di rumah itu komputer untuk bekerja. Jadi anak-anak tidak asal main chat atau tidak asal bermain. Kita kenalkan seperti itu. Kalau bermain itu ada komputer yang ada di sekolah. Misalkan mau bermain komputer yang di rumah, bisa minta tolong orang tua atau kakak yang ada di rumah. Dengan begitu anak-anak tahu cara menggunakan media, media HP atau komputer itu dengan baik dan benar. Seperti itu. Ada yang lain? Ada pertanyaan tambahan nggak, Put? Pertanyaan tambahan? Ya, Nggak ada. ada. Boleh. Monggo silakan yang mau tanya di luar itu. Sudah jelas, Bu, menjawab pertanyaan itu. Sudah jelas? Iya. Oke. Mungkin ada yang lain, misalkan untuk pertanyaan di luar itu boleh, silakan selama tentang kegiatan pembelajaran anak. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mm-mm. apakah di sekolah terdapat anak yang gaya Mm-mm. bicaranya menirukan bahasa dari YouTube? Oh, banyak.
kamu nanya kan suka gitu-gitu tuh anak-anak tuh sering gitu. Kamu bertanya-tanya itu anak-anak itu luar biasa. Jadi ini kalau nyambung, anak-anak tuh kadang-kadang suka gitu. Bu gurunya, ayo siapa yang mau tanya ini apa, ayo gitu. Anak-anak langsung gini, iya kamu nanya, kamu bertanya-tanya itu. Itu tuh kan bahasa-bahasa yang dia sering lihat di YouTube. Ketawa aja Mbak kalau ditutup. Emang seperti itu anak-anak. Jadi menirukan TikTok, menirukan apa namanya gaya-gaya eh, orang dewasa bicara. Nah, di sekolah, selama di sekolah itu kan ada namanya peraturan. Peraturan yang tidak mengizinkan anak-anak untuk menirukan bahasa-bahasa seperti itu. Kita stop, kita arahkan bahwa kayak gitu tuh tidak baik. Anak-anak itu bisa menirukan orang tuanya marah pun juga bisa, karena anak-anak itu kan meskipun kelihatan diam, tapi dia merekam. Kemudian di sela beberapa jam atau beberapa menit itu dia langsung bisa menirukan gitu. Jadi banyak sekali anak-anak menirukan tayangan YouTube, tapi dari sekolah untuk tidak mengizinkan seperti itu. Menyanyi pun juga dalam hal menyanyi lagu-lagu dewasa pun juga anak-anak sering menirukan seperti itu, tapi kita di sekolah berusaha untuk mengalihkan atau memberikan pengarahan bahwa itu tidak pantas ditiru. Begitu ya, Mbak? Ada yang lain? Iya. Boleh tanya yang lain? Mungkin ada penjelasan yang kurang paham, bisa ditanya ulang atau di bagian yang mana? Oke. Jika tidak ada pertanyaan lain, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara guru untuk menginformasikan kepada anak usia dini melalui model perkembangan secara kognitif? Model kognitif tadi penjelasannya di kognitif tadi pas di awal ya Mbak ya. Model perkembangan kognitif itu kan eh, anak-anak kan bisa kita berikan di saat bermain itu tadi sudah ya, itu sebenarnya sudah masuk, itu namanya model pembelajaran dengan cara bermain ya Mbak ya. Jadi perkembangan kognitif, pengenalan warna, pengenalan angka, pengenalan bentuk, itu kita berikan semuanya di sela-sela anak-anak saat bermain ya, model pembelajaran saat bermain ataupun melalui media yang kita pegang, misalkan jam dinding atau kita kenalkan di lingkungan sekolah itu jendelanya bentuk apa itu. Jadi model pembelajaran itu kita perluas itu di mana anak itu bisa bermain di tempat dia sukai, itu bisa jadikan satu model pembelajaran di situ. Itu juga salah satu juga bisa jadi media juga. Begitu ya Mbak. Ada yang lain? Kalau tempat yang anak sukai untuk belajar sambil bermain itu biasanya gimana ya? Kalau di lingkungan sekolah itu. Kalau di lingkungan sekolah, kalau di lingkungan Ya. sekolah gitu kita biasanya pembelajarannya itu ini misalkan masih model pembelajaran yang apa ini, yang kurikulum merdeka ya misalkan, yaitu dengan bahan-bahan yang ada di sekolah, anak-anak boleh berekspresi, itu anak-anak senang dengan di media yang tempat bermain. Misalkan ada tutup botol kecil, ini dibikin apa sayang? Misalkan, oh ini mau dibikin seperti roda mobil. Nah, di situ kita kasih penjelasan roda mobil. Ini bentuknya lingkaran, ada 4, bisa dipasang di kanan, kiri, depan, belakang. Terus kemudian ada yang menyukai bentuk boneka. Ketika anak itu juga pun juga bisa dimasukkan dengan media pembelajaran kognitif. Ini matanya ada berapa? 2. Hidungnya ada berapa? 1. Telinga ada berapa? 2. Jadi mana yang disukai anak itu semuanya masuk
untuk pembelajaran kognitif itu bisa. Yang disukai anak-anak semuanya bisa. Yang anak-anak lebih disukai itu semuanya suka yang namanya anak-anak bermain ya, entah itu di halaman, entah itu di sudut tempat keluarga, di area keluarga, atau di area musik, atau mungkin di tempat yang dia sukai. Katakanlah, misalkan dia sedang bermain bola pun juga itu bisa. Bola itu bentuknya apa? Lingkaran. Bola itu dilempar ke atas bisa. Itu sudah masuk ke fisik motorik juga. Bola bisa dipantulkan di bawah, bisa. Jadi semuanya itu bisa untuk pembelajaran ke anak. Dimanapun anak itu tempat yang dia suka itu bisa. Jadi kadang-kadang mungkin di awal kita membiarkan anak-anak misalkan bermain. Katakanlah ini muridnya 10 anak. Tugas dari guru mengamati anak satu-satu. Kemudian didekati nih. Sedang bermain apa sayang? Sedang bermain mobil-mobilan. Mobilan, rodanya ada berapa, Pinter? Rodanya ada 4. Nah, di situ sudah belajar dia. Terus kemudian mendekati lagi teman yang anak lain yang sedang bermain ya tadi boneka. Kita tanya di situ. Bentuk boneka matanya, bentuknya apa, hidungnya, bonekanya warnanya apa, kakinya berapa, itu juga bisa langsung sebagai media pembelajaran kognitif. Yang bermain di luar pun juga bisa. Ketika mereka bermain di luar, kemudian dia naik tangga majemuk itu kan ke atas. Tangganya dihitung ya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Sekarang dihitung lagi turun ke bawah. Dia berarti secara nggak langsung pengenalan tentang ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri. Seperti itu. Itu sebenarnya pembelajaran. Jadi semua aktivitas anak-anak itu sebagai media pembelajaran itu bisa. Dalam hal apapun dimanapun. Dia misalkan hanya sebatas makan permen. Sayang lagi makan apa? Ini permen Bu Guru, rasanya apa? Manis. Itu sudah pengenalan rasa-rasa. Permen rasanya manis. Ada berapa permennya? 1. Itu sudah berhitung 1. Kemudian misalkan dia itu mau berbagi, boleh temannya dibagi. Aku cuman baru punya 1, tapi aku punya yang lain. Misalnya ini komunikasi bagaimana rasa anak-anak mau berbagi dengan temannya. Itu juga semua pembelajaran. Ada yang lain? Tanya aja Mbak, tanya apa aja seputar bagaimana Bu ini kalau ini, bagaimana kalau itu, gitu boleh. Ini mumpung ketemu ya, ngobrol gini. Silahkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam pembelajaran PAUD biasanya terdapat pembelajaran tentang musik dan bagi anak usia dini, musik itu tidak mudah atau anak masih sulit untuk memahami. Maka bagaimana cara guru memberikan informasi terkait pembelajaran menggunakan musik? Untuk anak-anak pengenalan musik itu misalkan kita kan biasanya menyediakan musiknya itu biasanya ada musik dari apa namanya, musik tradisional, misalkan kayak ting ting ting, ini kita kenalkan yang mini-mini ya, misalkan gitar itu bentuknya mainan gitar bunyinya seperti ini, cara memainkannya seperti ini. Kemudian misalkan gamelan yang kecil kita kenalkan, jadi kita kasih gambaran yang miniaturnya gitu. Jadi anak-anak tahu, oh kalau musik gamelan suaranya ting ting tung gitu. Kalau misalkan musik dari gitar bunyinya seperti itu. Jadi ketika anak-anak melihat yang besar, oh dia sudah bisa membayangkan, oh ya ini alat musik yang di sekolah itu mainannya bentuknya kecil, ini yang besar seperti itu. Kemudian ada alat musik, misalkan alat musik
kayak drum band gitu. Nah, drum band pun kita kenalkan bunyinya seperti ini, anak-anak boleh mencoba. Kemudian ketika dia melihat di luar itu ada yang bermain drum band, dia sudah tidak asing lagi. Oh, itu suara drum band. Oh, itu bunyi drum band. Seperti itu. Jadi memang sekolah itu menyediakan berbagai alat musik yang dikenalkan untuk anak supaya di luar anak-anak tuh tahu kalau itu alat musik namanya ini, misalnya namanya gamelan atau mungkin namanya apa namanya yang icik-icik itu, nah jadi tahu seperti itu. Mungkin ada yang lain? Yang lain kenapa diam saja? Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara yang baik dalam memberikan informasi kepada anak supaya anak lebih mudah menangkap informasi tersebut? Menangkap misalnya apa? Informasi apa? Informasi Kan informasi yang diberikan guru itu banyak ya. Ya, informasi supaya anak-anak itu mudah menerima itu misalkan apa informasi yang kita berikan. Yang jadi pertanyaan itu contohnya apa gitu. Misalkan Ibu, anak-anak itu biar tahu informasi tentang apa sih peraturan lalu lintas atau apa gitu misalnya ya. Ya kita kasih informasi. Namanya di jalan ada peraturan, namanya peraturan lalu lintas. Kita kenalkan rambu-rambu lalu lintas. Di jalan nanti anak-anak kalau pas pergi sama orang tua, sama mama atau ayah, itu akan melihat ada yang namanya rambu-rambu lalu lintas bentuknya S. Oh, itu artinya stop atau berhenti atau P. Oh, P itu tempat parkir. Jadi informasi yang kita berikan, misalkan ini tentang peraturan di lalu lintas, kita berikan contohnya, kita ceritakan. Jadi kalau memberikan informasi ke anak-anak itu tidak bisa cepat ya. Jadi harus melalui cerita. Misalkan saat kita pergi jalan-jalan, di situ kita menemui ada yang namanya rambu-rambu lintas, traffic light atau lampu berhenti ya, merah berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati. Nah, itu kita kasih informasi di situ. Informasi yang lebih mudah diterima anak-anak itu ketika dia itu melihat langsung yang ada di lapangan gitu. Ya itu tadi, misalkan rambu-rambu lalu lintas itu dia lebih paham langsung. Oh iya, Bu. Nah, kalau pas jalan-jalan lihat ada lampu merah berhenti. Nah, di situ dia jadi ingat, jadi cepat gitu untuk menerima informasi yang dia dapat. Tapi kalau kita memberikan informasi, informasinya itu gambiang, maksudnya anak-anak hati-hati loh di sana itu. Nah, di sananya itu apa? Itu anak-anak nggak paham. Di sana itu nanti akan terjadi Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Masih ada waktu? Silahkan. Untuk pertanyaan yang lain, bagaimana cara mengatasi anak yang mudah terpecah perhatiannya ketika ada guru maupun orang lain sedang menjelaskan sesuatu? Oke, biasanya anak-anak terpecah itu ketika saat dia itu ini ya, apa konsentrasinya buyar karena dia kepingin melihat sesuatu atau mainan di sudut dan dia itu kepingin segera bermain gitu. Nah, kita fokuskan kita sambil nyanyi. Misalnya kalau di tempat kita itu kita coba anak-anak perhatikan apa ini bu gurunya tuh kasih sesuatu sambil menyanyi misalkan gini.
Ibu jari. Ayo semuanya menirukan gitu. Nah, anak-anak akan menirukan meskipun ada yang tengok-tengok tapi lama-lama dia akan fokus. Coba lihat kenapa ya dengan ibu jari ini? Pernah melihat seperti ini lagunya? Ibu jari, ibu jari, di mana? Di sini. Nah, dengan begitu anak-anak itu seperti kayak menjadi perhatian sama pandangannya tuh melihat dia lihat ibu jarinya sendiri. Di mana? Di sini. Apa kabar kamu? Baik-baik saja. Sembunyi, sembunyi. Ayo anak-anak lihat lagi jari telunjuk. Jari telunjuk, jari telunjuk ya. Jadi kita bisa mengambil perhatian anak-anak itu kembali dengan bernyanyi. Bernyanyi dan memperagakan di mana anak itu jadi tertarik atau penasaran, kenapa ya dengan jari telunjuk? Kenapa ya? Oh, di sini ada apa kabar kamu? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Nah, seperti itu. Atau mungkin dengan tepuk. Tepuk anak hebat, 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 hebat. Anak-anak senang kalau dikatakan anak hebat. Jadi bisa dengan nyanyi, menyanyi dengan menggunakan gerak tangan, bisa juga dengan tepuk atau menyanyi. Misalkan menyanyinya kalau kau anak pintar tepuk tangan, anak-anak jadi ikut tepuk tangan. Kalau kau anak hebat tepuk tangan, gitu. Jadi anak-anak itu sebenarnya seperti robot, seperti dan kita yang mengendalikan. Ya, kalau kita itu anak-anak kita bilang coba anak-anak berdiri, anak-anak pasti berdiri. Anak-anak duduk, anak-anak akan duduk. Karena kenapa? Karena Bu Guru ini adalah model atau pusat perhatian atau sebagai apa ya namanya? Kalau di TV itu ini sebagai TV-nya gitu loh, sebagai media dia untuk memperhatikan di sini gitu. Cuman bedanya di sini perhatian di sini kita bisa mengendalikan anak-anak tersebut. Coba anak-anak tepuk, anak-anak pasti tepuk. Ya. Jadi nanti teman-teman tuh akan senang sekali ketika anak-anak teman-teman itu bisa menguasai anak-anak. Lucu gitu ya, dia pasti akan geli coba. Ketika anak-anak itu sedang asik bermain nih ada yang di sudut sana kanan, kiri, sudut depan, belakang. Bu gurunya di tengah. Dengan tepuk saja. Ayo anak-anak kumpul di sini, kumpul semuanya. Siapa yang mau bintang? Wah, sudah langsung. Dia langsung merapat menuju ke bu gurunya. Ya, dengan diberikan reward atau diberikan pujian atau diberikan perhatian dari tangan kita, dari tepuk kita, dari lagu-lagu kita, anak-anak itu cepat untuk beralih dan yang tadinya konsentrasinya kemana-mana jadi cepat kembali lagi ke kita. Yaitu cara triknya untuk mengatasi anak-anak yang konsentrasinya pudar, gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang lain. Halo, ya. Jadi mungkin contoh lain itu ketika kalau orang kalau melihat atau mungkin teman-teman melihat kok bisa ya anak 20, satu kelas 20, gurunya satu itu bisa dikendalikan. Itu kenapa ya? Karena gurunya tuh harus pinter ngomong terus, nggak berhenti ya ngomongnya itu yang membuat anak-anak itu tertarik. Jadi mengajak. Kemudian anak-anak kita tunjukkan satu bintang. Anak-anak tuh senang ya kalau dikasih hadiah stiker aja mungkin ya angkat tangannya dilipat. Anak yang mau mendengarkan Bu Guru dikasih stiker itu pasti anak-anak nurut sudah. Jadi jangan membayangkan wah susah ya ngatasi anak-anak begitu banyak, itu sebenarnya mudah, tidak susah. Tinggal kita pintar-pintarnya untuk menyampaikan informasi ke anak atau memberikan sesuatu ke anak supaya anak itu nurut pada kita. Seperti itu. Ada yang lain? Boleh tanya, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Iya.
Untuk pertanyaan selanjutnya, feedback apa yang bisa dilakukan guru jika anak dapat melakukan sesuatu dengan baik? Feedback apa yang akan dilakukan pada guru apabila anak melakukan dengan baik? Iya, Iya, oke. Nah, itu kita kasih reward. Kita kasih reward. Misalkan bu gurunya mengajarkan tentang lagu, misalkan. Anak-anak kemudian ada yang lebih bisa menirukan, misalkan lagu-lagu tentang rukun Islam. Rukun Islam, kita lagunya itu pakai nada balonku ada 5, misalkan. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat dosa. Nah, dan selanjutnya itu anak-anak ketika kita memberikan lagu baru 1 kali, terus anak-anak bisa karena dia lebih mudah mengingat, oh itu lagu balonku ada 5, cuman syairnya diganti. Itu kita kasih reward. Kita kasih reward itu misalnya anak-anak suruh maju ke depan. Kemudian yuk kita tirukan. Menyanyi sama-sama dipimpin oleh anak-anak dipilih menjadi pemimpin, itu dia sudah bangga, sudah senang. Ditambah lagi ketika kita memiliki stiker yang berbentuk hati atau stiker yang bergambar atau bertulisan hebat ditempel di baju anak-anak, itu anak-anak senang sekali. Nah, dengan begitu anak-anak akan semakin tambah bersemangat untuk bisa belajar lebih baik dan menirukan seperti temannya. Aku mau seperti misalkan Al yang pandai menirukan Bu Guru, dia anak-anak yang lain juga lebih semangat lagi. Seperti itu. Jadi bentuknya reward ya, bentuknya reward ke anak. tapi dalam pemberian reward tersebut, ada nggak sih anak itu suka merasa iri terhadap temannya kalau ya dia dapat, aku kok nggak dapat ya. Terus anaknya yang nggak dapat itu ngambek atau nangis gitu. Ada, banyak. Jadi, Bu Guru aku mau stiker. Padahal dia belum melakukan apa yang disuruh Bu Guru misalkan. Nah, kita tetap kasih support itu dengan cara, misalkan yang pinter tadi, diberi reward atau stikernya 2. Kemudian dia yang mau berusaha, tetap kita berikan stiker tapi 1 gitu. Aku mau 2, masih iri. Oke, kalau mau 2 berarti besok perhatikan Bu Guru dan lebih semangat lagi untuk belajar. Jadi tidak ngobrol sendiri seperti itu. Jadi anak-anak tetap kita puji seberapapun usahanya, seberapapun dia kemampuannya, tetap kita kasih reward, tapi rewardnya berbeda gitu. Itu salah satu misalkan motivasi anak untuk tetap seperti temannya biar dapat stiker 2. Caranya seperti itu. Kita kasih motivasi. Kalau mau sama seperti A yang dapat stiker 2, berarti anak-anak harus besok perhatikan Bu Guru dan lebih semangat lagi belajarnya. Itu cara mengatasinya seperti itu. Ada yang lain? Oke. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Sudah cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk Zoom bersama kami. Sebelumnya kita foto dahulu. Untuk teman-teman boleh on cam. Oke, sama-sama. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Dan mungkin di lain waktu apabila masih ada sesuatu atau hal yang masih ada yang ditanyakan, bolehlah siap ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Dadah, sampai jumpa.